Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelaide Rahmi dengan NIM 01420202, semester 5 jurusan Manajemen Dakwah B dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang mengenal hadis tematik dakwah. Sebelum kita memasuki tentang pengertian hadis tematik dakwah, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu hadis. Nah, jadi hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, yang dalam bahasa Arab adalah takrir, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi. Dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Hadis menurut pengertian bahasa mempunyai arti yaitu jadid atau sesuatu yang baru. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang hadis, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tematik. Jadi, hadis tematik atau dalam bahasa Arab disebut maudu'i, secara bahasa berasal dari kata maudu'un, yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a, yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Sedangkan secara etimologi, kata maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Maka yang dimaksud dengan temati atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah-masalah tertentu. Kemudian ada ciri-ciri metode tematik maudu'i, yaitu 1. Menghimpun hadis-hadis yang membicarakan suatu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua yaitu memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga yaitu memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Adapun langkah-langkah studi hadis tematik, yang pertama yaitu menentukan tema yang akan dibahas. Kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait. 3. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis. Keempat, melakukan kegiatan i'tibar. 5. Melakukan penelitian sanad. 6. Melakukan penelitian matan. Nah, selanjutnya adapun unsur-unsur hadis tematik. Yang pertama yaitu menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Ketiga, melakukan pensyaratan. 3. Melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. 4. Memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang hadis tematik, ciri-ciri hadis tematik, langkah-langkah hadis tematik, unsur-unsur hadis tematik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari hadis tematik atau maudu'i. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan hadis tematik atau maudu'i. Nah, adapun kelebihan-kelebihan dari hadis tematik, yang pertama yaitu mempertimbangkan semua hadis yang ada dalam satu kasus antara satu dan hadis lain dapat mendukung, tidak saja dalam penguatan sumber atau kesohihan hadis, melainkan juga dalam kejelasan makna. Yang kedua yaitu dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu pada analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kulli dari sejumlah hadis. Dalam pembahasan hadis jami dijelaskan bahwa dalam hadis tertentu terdapat lafal yang bermakna jami. Lafal yang bernuansa jami dapat menjadi premis mayor dan dengan pendekatan deduktif dikembangkan kepada kasus-kasus yang berhubungan seperti yang terlihat pada hadis Khomar. 3. Membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas. Pembuatan pembahasan itu sempurna dan utuh. Maksudnya, penampilan tema suatu masalah secara utuh tidak terpisah-pisah bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah. Nah, kemudian jika kita tadi sudah mengetahui tentang kelebihan dari metode hadis tematik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangannya. Jadi, kekurangan metode hadis tematik yaitu memenggal hadis. Maksudnya adalah di sini, metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.